Saat ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara merangkai atau membuat kumparan motor listrik. Ini jenis motor listrik kapasitor, motor listrik pompa air. Jadi jenisnya motor listrik kapasitor, menggunakan kapasitor. Oke. Nah, yang pertama-tama yang akan kita lakukan adalah pertama kita mengambil datanya dulu. Jadi untuk merangkai kembali motor listrik ini, kita harus mengambil data gambarnya dulu. Kita harus gambar. Nah, tidak perlu lama, kita akan mulai saja. Oke. Yang pertama, kita ambil data gambar. Kita buat bulatan angker, karena tidak ada bulat, jadi kita pakai ini. Oke, setelah jadi, kemudian kita tentukan berapa jumlah alur, yaitu kita hitung jumlah alur yang ada dalam sini, dan ini sudah hitung ada 24 alur. Nah, kita gambarkan 24 alur seperti ini, kita beri titik. Jadi seperti ini. Kemudian selanjutnya kita beri nomor. Oke, ada 24 alur seperti ini diberi nomor. Kemudian kita lanjut untuk merangkai. Yang pertama yang harus diketahui bahwa mesin pompa air jenis motor listrik kapasitor memiliki dua jenis kumparan, yaitu kumparan utama dan kumparan bantu. Nah, dalam hal ini saya sudah mengambil data untuk kumparan utama itu memiliki untuk satu kutubnya memiliki 4 belitan kumparan. Dari yang besar kemudian mengecil. Jadi 4 belitan kumparan, 1, 2, 3, dan 4. Nah, sementara untuk kumparan bantu dia memiliki dua jenis belitan kumparan, yaitu belitan 1 dan 2. Yang pertama hal yang harus dihitung adalah menghitung jarak alur, perbedaan jarak alur. Nah, kalau untuk kumparan bantu, dia memiliki dua kutub dan memiliki masing-masing 2 belitan kumparan. Jadi ketika kita hitung, berarti di sini ada 4 alur kosong. 4 alur kosong yang harus dikosongkan, karena ini akan menjadi jarak antara dari kumparan utama. Nah, jadi kalau kita kumparan kedua, kumparan utama, kita awali misalnya di posisi alur 5, ya, kita mulai dengan kumparan yang paling besar, karena ini yang paling kecil, sedangkan yang paling besar. Jadi kita mulai, kalau kita mulai dari alur nomor 5, maka kita bisa menentukan alur selanjutnya, berarti dia ada di posisi 4. Kita hitung, jadi 1, 2, 3, 4 ditambah dengan 4 ini 8, 9, 10, 11, 12. Jadi posisi 5 ke 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Posisi ke 16. Oke, gambarnya seperti ini. Jadi dari posisi nomor 5 menuju ke angka 12, atau kita bisa saja sembarang posisi. Kita bisa menentukan posisinya misalnya dari nomor 1 kemudian menuju ke jumlah alur ke-12. Jadi jarak alur ke-12. Jadi bukan hanya harus terpaut pada angka nomor 5 atau alur nomor 5, tapi kita bisa saja memilih angka awalnya 12, 15, 18 atau sembarang nomor, ya. Oke, tapi di sini saya menghitung dari jarak alur 1 sampai 4, kemudian saya awali dengan angka nomor 5. Nah, di situ bisa saja memilih angka nomor sembarang saja berapa. Nah, ini dari kumparan nomor 5 sampai 16 ini, yang pertama tadi saya gambar, itu adalah kumparan utama yang paling besar. Kemudian kita gambarkan kumparan kedua dari kumparan utama, yaitu yang kedua besar. Jadi, berarti dari 6, karena posisinya dari besar kemudian mengecil, jadi kita ambil dari alur 6 menuju ke alur 15. Seterusnya ini yang ketiga dari alur 7 menuju ke
14. Kemudian yang paling kecil dari angka 8, jalur 8 menuju ke 13. Nah, sehingga membentuk seperti ini. Nah, yang tersisa untuk posisi kumparan bantunya adalah nomor ini. Jadi nomor 9, 10, 11, dan 12. Jadi ada 4 jalur yang tersisa. Ini untuk jalur penempatan kumparan bantu. 2 kumparan belitan untuk kumparan bantu 1 dan 2 belitan kumparan untuk kumparan bantu 2. Oke, kita lanjut. Dari posisi ini kita hitung lagi, tadi kita sudah hitung kumparan utama yang satu ini, kemudian kita menghitung dan menggambar kembali kumparan yang kedua, kumparan utama yang kedua. Jadi dia harus 12. Jadi perhitungannya 4 alur untuk kumparan bantu ditambah dengan jumlah alur dari kumparan utama. 4 tambah 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi kita mulai dari 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi seperti ini. Kita lanjut. Jadi seperti ini. Ini kumparan utama 1 dan kumparan utama 2. Oke. Nah, selanjutnya kita tentukan awal masuk kumparan dan akhir keluaran masuk dari kumparan. Jadi kalau kita tadinya awalnya masuk angka nomor 5, jadi kita harus keluar kawat. Ini masuk. Kemudian posisi nomor 5 dia keluar 16. Digulung sebanyak mungkin sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan jumlah putaran atau gulungan dari belitan kumparan terbesar pada kumparan utama. Jadi katakanlah misalnya saya kasih contoh 16 lilitan, jadi kita menggulung 16 lilitan pada alur nomor 5 dan nomor 16. Jadi kita gulung sebanyak 16, katakanlah contoh 16 putaran. Setelah 16 putaran, kemudian dia menuju ke alur selanjutnya sebanyak katakanlah misalnya 15. Jadi masuk ke nomor 6. Jadi dia masuk ke di sini. Dia masuk ke nomor 6. Jadi putar, keluar 15. 6, 15, 6, 15, 6, 15. Sebanyak 15 kali, katakanlah contoh 15 kali. Setelah 15 kali putaran, kemudian masuk ke nomor 7. Dia putar, keluar lewat 14. Dia putar, jadi sebanyak katakanlah 12 kali. 7, 14, 7, 14, 7, 14. Keluar, kemudian setelah melakukan putaran kumparan 12 kali, masuk ke nomor 8. Alur nomor 8. Katakanlah di sini alur nomor 8 dan nomor 13 itu jumlah putaran kawatnya ada 10. Jadi 10 kali kita gulung, kita buat gulungan pada alur nomor 8 dan 13. Nah, akhirnya jadi akhir putarannya keluar pada posisi ke-13. Jadi kita gambarkan seperti ini. Keluar. Ini jadi masuk, keluar. Jadi awal, akhir. Jadi awal ini, akhir. Oke. Nah, begitu juga dengan kumparan utama yang kedua. Jadi kalau kita masuk dari 17 masuk awal, jadi dari 17 dia keluar 4, kemudian masuk 18 keluar 3, masuk 19 keluar 2, dan terakhir masuk 20 keluar 1. Jadi kita kasih di sini keluarnya nomor 1, keluar akhir seperti ini. Nah, setelah kita melilit atau merakit kumparan utama, nah, kemudian kita lanjutkan dengan merakit kumparan bantunya yang terdiri dari 2 belitan. Jadi untuk kumparan bantu 1 terdiri dari 2 belitan yang besar, kemudian belitan yang mengecil. Jadi kita ambil posisi yang kosong di sini adalah angka nomor 9, 10, 11, 12 dan angka nomor 21, 22, 23 dan 24. Nah, kita ambil 2 alur yang kosong pertama, katakanlah kita pilih misalnya kita ambil alur dari nomor 21. Masuk 21. Yang terkecil. Kemudian jadi ambil dari angka 21.
angka 21 kita menuju ke angka 12. Kita ambil yang kumparan yang kecil. Kemudian untuk kumparan yang besar dari 22 kita menuju ke alur 11. Dari 22 kita menuju ke alur 11 untuk kumparan besar yang kedua. Jadi kalau yang kecil, angka dari 21 menuju ke 12, dan saat ini 22 menuju ke angka 11. Nah, sebaliknya lagi untuk kumparan bantu yang kedua, dari kita bisa mulai misalnya penggambaran. Kalau tadi kita gambarkan dari yang kecil ke besar, ini kita bisa juga gambarkan dari besar ke kecil. Jadi hanya untuk penggambaran saja. Oke, jadi pilih dari 23 menuju ke 10, yang 24 menuju ke 9. Jadi dari angka 23 yang terbesar menuju ke angka 9, kemudian dari angka 24, alur 24 menuju ke, mohon maaf, tadi angka 23 menuju ke 10, dan kemudian angka 24 menuju ke angka 9. Oke, maka terbentuklah kumparan, ya, kumparan utama dan kumparan bantu pada motor listrik kapasitor. Seperti ini, jadi dia sebentar akan jadi seperti ini. Posisinya yang nyata ketika kita lihat dari atas membentuk seperti ini. Jadi gambarnya mungkin seperti ini. Jadi gambar ini akan seperti ini. Belitan-belitannya akan seperti ini. Nah, yang pertama akan kita lakukan ya untuk menggambar. Menggambar yaitu menyediakan sarana, yaitu kertas, juga pena. Kemudian tak lupa juga mistar. Nah, demikian untuk pengambilan, untuk langkah awal pengambilan data sebagai salah satu cara untuk melakukan merangkai atau merakit kembali motor listrik, jenis motor listrik kapasitor. Nah, untuk selanjutnya akan saya jelaskan pada video selanjutnya. Terima kasih.